Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mohon ketua kelas untuk memimpin. Saudari Oca, coba dipimpin. Oh iya, baik Bu, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Oca sudah memimpin doa. Baik, minggu kemarin kan Ibu sudah menginfokan apa yang materi Ibu akan sampaikan. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Mohon izin menjawab, Bu. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, Bu. Baik, benar sekali. Jadi, karena acara hari ini kita akan praktikum, maka sebelumnya Ibu akan menyampaikan pendahuluan-pendahuluan atau materi-materi dasar ya. Baik, Ibu izin share ke screen dulu. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Baik. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan, lalu siswa dapat menjelaskan proses atau tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, siswa dapat menjelaskan tipe perkecambahan, dan yang terakhir siswa dapat menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti ada pengertiannya, faktor-faktor, jenis, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kira-kira ada nggak ya yang bisa menjelaskan arti gambar ini? Izin jawab, Bu. Ini merupakan gambar dari perkembangan. Baik, benar sekali ya Aini. Kira-kira apa ya hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman? Hubungannya karena terjadi pertambahan ukuran, Bu. Oke, benar sekali ya jawaban Aini. Jadi pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif, meliputi perbesaran dan pembelahan sel yang menyebabkan perpanjangan batang dan akar, perluasan permukaan daun, dan pembesaran diameter batang. Nah, pertumbuhan itu bersifat irreversible, yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, kita next ke gambar selanjutnya ya. Oke, ini gambar selanjutnya.
Apakah ada yang bisa menjelaskan arti dari gambar ini? Saya Bu Amrina izin menjawab. Baik, Amrina. Gambar tersebut merupakan gambar dari proses perkembangan tanaman dari zigot sampai tanaman dewasa ya Bu. Ya, benar sekali ya Amrina. Jadi gambar ini menunjukkan proses perkembangan tumbuhan dari zigot sampai tanaman dewasa. Dan ini termasuk salah satu contoh dari proses perkembangan dari tanaman. Jadi perkembangan merupakan proses menuju dewasa yang tidak dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau kualitatif. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka yang melibatkan proses diferensiasi. Untuk menjadi tanaman yang dewasa yang sempurna, sel tidak mengalami pembelahan saja, tetapi juga mengalami diferensiasi untuk membentuk struktur tubuh yang memiliki fungsi khusus seperti proses terbentuknya akar, daun, batang, dan juga bunga. Oke. Selanjutnya yaitu jenis pertumbuhan. Jadi ada dua jenis pertumbuhan ya, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan primer di sini yaitu pertambahan panjang pada ujung akar dan ujung batang. Hal ini diperankan oleh jaringan meristem apikal yang terdapat pada bagian pucuk tanaman ya. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder itu merupakan pelebaran batang pohon dan pertumbuhan ranting. Hal ini diperankan oleh meristem lateral atau kambium fasikuler dan kambium gabus. Nah, ini untuk contohnya ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Jadi nanti di kayu ini akan terbentuk lingkaran tahun. Nah, itu bentuk dari pertumbuhan sekunder. Nah, ini perbedaannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu faktor internal. Baik, jadi faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari tumbuhan, dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor internal ini ada dua, yaitu ada gen dan hormon. Jadi suatu tanaman itu memiliki sifat yang berbeda-beda walaupun dalam satu spesies yang sama. Apalagi spesies yang berbeda tentunya juga memiliki sifat yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Antar jenis yang tersebut memiliki faktor genetik yang berbeda-beda. Gen pada tumbuhan berperan penting dalam pengaturan metabolisme sehingga menghasilkan fenotip yang berbeda pula. Yang kedua yaitu hormon. Hormon pada tanaman juga dikenal dengan fitohormon, yaitu merupakan zat spesifik yang berupa zat organik yang menghasilkan atau yang dihasilkan oleh suatu bagian tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Oke, selanjutnya kita ada games nih. Jadi kalian akan menebak kata yang belum ada di sini ya. Oke, jadi misal ada nama hormonnya dan fungsinya. Jadi kalian menebak salah satunya. Baik, yang pertama ini ada hormon auksin. Apa fungsinya? Sebagai pembelahan sel, Bu. Baik, benar ya Tia. Jadi ini sebagai pemicu pembelahan sel. Jadi selain itu juga sebagai digunakan untuk propagasi. Baik, next. Nah, ini diketahui fungsinya nih. Jadi apa nama hormonnya nih? Giberelin Bu. Benar ya, Amrina. Jadi ini hormon giberelin. Jadi hormon ini terdapat pada meristem akar, batang, dan daun. Kegunaannya untuk mempercepat pertumbuhan tinggi tumbuhan, memicu perpanjangan aksis tanaman, dan memacu dan merangsang pembungaan. Oke, next. Siapa nih yang bisa nih? Sitokinin, Bu.
Baik, benar ya Aini. Jadi ini sitokinin. Diketahui fungsinya yaitu memicu sitokinesis. Udah ada clue-nya nih, sitokinin, sitokinesis. Mirip kan? Jadi selain itu, sitokinin itu berfungsi untuk menghambat dominasi apikal sehingga memicu pertumbuhan lateral dan kuncup adventif. Jadi sitokinin ini memiliki sifat yang berlawanan dengan auksin. Nah, ini banyak ditemukan pada ujung akar atau pucuk tanaman dan buah. Oke, next ya. Oke, ini selanjutnya diketahui hormonnya. Hormonnya asam abisat. Siapa nih yang bisa nih? Fungsinya untuk memicu dormansi dan absesi pada saat cuaca buruk, Bu. Oke, benar sekali ya ini. Jadi hormon ini sebagai pemicu dormansi dan absisi pada saat cuaca buruk. Selain itu juga sebagai penutupan stomata daun pada saat kekeringan. Jadi hormon abisat ini merupakan fitohormon yang dikenal sebagai hormon stres dan memiliki fungsi berlawanan dengan giberelin. Oke, next yaitu hormon etilen. Oke, siapa nih yang mau nebak nih? Saya, Bu. Baik, silakan Menurut Ocha. saya hormon etilen ini berfungsi untuk mempercepat pematangan buah dengan cara meningkatkan kecepatan respirasi. Baik, benar sekali ya. Jadi hormon ini dihasilkan oleh buah yang sudah tua dan berada di alam dalam bentuk gas. Kegunaannya yaitu mempercepat pematangan tadi dan juga memicu pengguguran daun dan bunga. Baik, sebenarnya itu berdasarkan pengaruhnya, kelima fitohormon ini dapat dibagi lagi nih menjadi 3, yaitu promotor pertumbuhan, inhibitor pertumbuhan, dan promotor dan inhibitor. Jadi yang berperan sebagai promotor dan inhibitor yaitu etilen, yang inhibitor pertumbuhan itu asam abisat, lalu yang promotor pertumbuhan yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin. Oke, kalian akan lebih mempermudah mengikat ini dengan menggunakan tabel ini ya. Oke, lanjut ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal di sini ada 4, yaitu cahaya, oksigen, suhu, dan kelembapan. Jadi tumbuhan hijau membutuhkan cahaya untuk proses fotosintesis. Sedangkan oksigen digunakan pada bagian tanaman yang ada permukaan tanah maupun bagian yang ada di dalam tanah, misalnya akar, itu tetap membutuhkan oksigen. Selanjutnya yaitu suhu dan kelembapan. Oke, next kita akan masuk ke Kahoot ya. Coba kalian masuk ke link Kahoot yang sudah Ibu tulis di sini. Sebentar ya anak-anak, ini jaringannya agak lemot. Sebentar ya. Baik, Bu. Baik, semuanya kita lanjutkan ya. Oke, akan Ibu start untuk Kahoot-nya. Sebentar. Oke, pertumbuhan yang berupa pemanjangan batang dan akar sebagai akibat aktif apikal disebut Oke. Ayo segera dijawab ya, baru satu anak yang menjawab. Oke, 3 anak benar dan ada 1 itu yang salah. Oke. Oke, ini skornya.
Oke, ini soalnya true or false. Aksanometer merupakan alat yang dipakai untuk mengukur. Benar atau salah? Ayo, jawabannya benar atau salah? Ayo, silahkan dijawab. Oke, kita lanjut ya. Ada satu anak yang salah. Kita next. Nih, Tias nih tertinggi nih. Oke, kita next. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang perkembangan adalah, yuk, yang mana yuk? Ayo, baru 3 anak yang menjawab. Oke, waktu habis. Oke, ada satu yang salah. Kita next ya. Oke, kita lanjut. Faktor internal yang mempengaruhi. Faktor internal, faktor dari dalam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Oke, benar semua nih. Kita next. Pertanyaan terakhir nih, tanaman kerdil dapat dipacu menjadi tanaman normal. Benar atau salah? Oke. Kita nunggu. Silahkan dijawab. Oke. Oke, ada 3 anak yang benar dan 2 salah. Next. Kita lihat nih siapa yang memiliki poin tertinggi. Juara ketiga, Akil. Selamat untuk Akil. Juara kedua, Nurul Aini. Dan selamat, juara pertama, Tias. Oke. Jadi, begini dulu ya pertemuan kita kali ini. Maafkan Ibu bila ada salah kata. Oh ya, setelah ini kita akan ada praktikum, jadi silahkan dipersiapkan segala alat dan bahannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.